Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi ruang ekspresi fashion remaja dalam fenomena Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Pelatihan dan pendampingan dijanjikan akan dilakukan agar fenomena ini tepat guna, baik bagi muda-mudi, pemerintah, dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Fenomena Citayam Fashion Week jadi sorotan. Para remaja dari daerah penyangga Jakarta datang ke kawasan Duku Atas, Sudirman, Tamrin, Jakarta Pusat untuk unjuk gaya, nongkrong hingga berpakaian mencolok. Muda-mudi suburban Jakarta ini bak mengubah wajah kawasan Sudirman yang dikenal dengan SCBD atau Sudirman Central Business District menjadi singkatan Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok seperti tempat tinggal para remaja ini. Di sini, para pemuda sengaja berpakaian nyentrik, memanfaatkan zebra cross sebagai runway untuk catwalk dan berpose, serta kerap membuat konten media sosial. Karena di medsos tuh berkeliaran banget tempat ini tuh, jadi penasaran gitu, pengen kesini, pengen cobain kayak gitu. Iya, pengen coba-coba. Aku sih waktu pertama kali aku udah ngonten, terus viral, sampai banyak banjir brand-brand yang ngechat aku gitu. Paling sini foto-foto, diajak orang ngonten, collab apa segala macem. Iya. Sini juga kan banyak nih yang fashionnya kayak si Roy nih. Iya. Boleh dijelasin nggak hari ini fashionnya Roy terinspirasi dari mana? Kalau fashion mah terinspirasi ya, cuman nyocokin aja sih. Nyocokin dari atas sampai bawah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyambangi kawasan Duku Atas. Momen itu dibagikan Anies melalui Instagram pribadinya. Ia tampak berjalan ke sejumlah lokasi dari kawasan Taman Duku Atas hingga Terowongan Kendal. Sejumlah remaja di lokasi juga antusias melihat kehadiran Anies Baswedan dan mengajak bersalaman serta foto bersama. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, selama dilakukan dengan positif, tidak onar, dan menjaga kebersihan, kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi dan mempromosikan urban tourism. Ada tren fashion yang mampu mengangkat sisi ekonomi kreatif. Paling tidak dari segi konten, fashion, dan juga memanfaatkan liburan sekolah selama dilakukan dalam bentuk positif, ini menjadi konten yang menarik dan terjangkau ya, karena kalau kita lihat dari arah Citayam menuju Jakarta itu sangat terjangkau, dan ini mempromosikan urban tourism, pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif. Kami bisa menyambungkan mereka, ada platform-platform ekonomi digital, e-commerce yang bisa memberikan mereka pelatihan, pendampingan. Sementara terkait penolakan tawaran beasiswa pendidikan oleh Menparekraf, Sandi menyebut pesimistis remaja SCBD terhadap jenjang pendidikan dan karir masih tinggi. Langsung menolak karena dia ingin ciptakan konten, dan dia sebetulnya yang menarik, dia bilang, buat apa sekolah kalau nanti akhirnya saya juga hanya mentok-mentok karir saya hanya sebagai A, B, C. Saya nggak mau bicara mengenai profesi ya, karena semua profesi selama itu halal, itu bagus. Tapi dia ada rasa sanksi. Dan ini curiosity anak-anak ini yang harus kita hargai. Dan saya bilang, lebih baik didiskusikan dulu dengan keluarga, dan dengan keadaan ekonomi yang sekarang beratnya, biaya pendidikan yang sangat tinggi, dan ternyata dia juga drop out. Justru bantuan pendidikan yang kita berikan untuk meningkatkan keterampilan para remaja ini merupakan suatu potensi atau suatu peluang yang harus diambil. Karena keuntungan lain dari menerima beasiswa ini, mereka mendapatkan pelatihan kerja, mereka tetap bisa buat konten, tapi dapat pelatihan kerja. Saya ini produknya beasiswa, saya ingin tadi kalau ketemu sama Roy, saya bilang, saya ini bisa ada di titik ini karena pendidikan, dan pendidikan saya sebagian saya dapatkan melalui beasiswa. Para remaja SCBD biasanya menghabiskan waktu nongkrong di kawasan Duku Atas dan makin ramai menjelang petang. Pesona Duku Atas sebagai ruang publik dengan latar perkotaan dinilai punya magnet bagi pendatang. Dan diharapkan fenomena ini tidak hanya sekedar muncul namun bisa menjadi peluang baik bagi para pemuda
pemerintah, dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tim Liputan, Kompas TV.